Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi al-mab'utsu bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla min qa'il ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita. Senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, limpah nikmat serta karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi terindah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Tema kita pada pagi hari ini parenting keluarga. Parenting keluarga. Apa temanya? Abi Qawamah Ummi Salihah. Yang kasih tema ini siapa? Siapa yang tulis tema ini? Tanggung jawab ini yang tulis tema ini. Saya mau bertanya, apa arti Qawamah? Hah? Pemimpin. Betul Pak? Ada di dalam ayat Al-Quran satu-satunya lafaz Qawam di dalam Al-Quran. Ada yang tahu di mana ayat tersebut? Di dalam surat ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Ada hadiahnya? Panitia juga harus siapkan hadiah. Di dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Jalla wa Ala menyebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jamaah sekalian, ayat ini terkadang disalahartikan oleh sebagian para lelaki. Terkadang sebagian mereka meletakkan ayat ini sesuai dengan tempatnya. Pagi hari ini insyaallah kita memohon kepada Allah keikhlasan. Betul-betul kita belajar karena Allah Azza wa Jalla. Yang kita baca ayat-ayat Allah, yang kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari judul Abi Qawamah Ummi Salihah, berarti di sana ada 3 atau lebih dari orang-orang itu. Abi, Ummi, berarti ada anak yang tidak disebutkan. Ada anak yang tidak disebutkan. Di sini banyak anak-anak
adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu agama di sini. Coba perhatikan sekali lagi, negeri tercinta Indonesia itu berapa juta penduduknya? Berapa? 280 juta jiwa. Berasal dari mana mereka? Berasal dari keluarga. Adanya seorang ayah, adanya seorang ibu, adanya anak-anak di rumah ini. Terbentuklah rumah tangga, terbentuklah lingkungan masyarakat di perkampungan, sampai di perkotaan, sampai di provinsi, sampai membesar di negeri Indonesia, sampai seluruh dunia. 70 miliar lebih penduduk dunia ini, mereka semua adalah bagian daripada keluarga. Dulu kita nih, waktu mau menjalin kehidupan rumah tangga, waktu kita mau mengarungi bahtera rumah tangga, kita tahu dalam perjalanan kehidupan rumah tangga itu ada asam dan manisnya, ada pahit dan getirnya. Kita rasakan itu. Tapi sayangnya nggak ada perkuliahan tentang jurusan rumah tangga. Antum kalau mau kerja di sebuah perusahaan, kemudian akan ditanya, ijazahnya mana? Apa yang bisa mendukung kamu di perusahaan ini? Skill apa yang kamu punya? Sehingga seseorang apabila ingin menjadi seorang pilot, dia harus sekolah khusus. Kalau dia ingin menjadi seorang dokter, dia harus sekolah khusus. Yang jadi masalah dan permasalahan kehidupan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mereka hidup di dalam keluarga, hidup bersama keluarga, di dalam rumah tangganya, hidup di daerah tempat mereka hidup bersama keluarganya, mereka nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah tentang keluarga. Itu dia mau ngelamar anak orang, itu bapaknya nggak pernah tanya, kamu punya ijazah sekolah keluarga atau tidak? Ada yang pernah ditanya gitu? Saya pengen tahu, ada yang mertua yang seperti itu? Coba kita tanya orang tua kita yang di situ. Ya Pak, Pak, dulu waktu mau mantu, punya berapa mantu sekarang Pak? 4 mantu. Pernah ditanya, ijazahnya apa nak? Pernah? Enggak pernah cuman. Kita mau kerja, cari urusan dunia yang sebentar, harus sekolah dulu. Tapi kita menghaurungi rumah tangga yang nantinya ujungnya hidup kita bahagia dan sengsaranya di situ. Maka Nabi SAW sebutkan di dalam sebuah sabdanya, baiti jannati, rumahku tuh surga. Tapi sebagian kita sekarang rumahnya besar kayak tanah lapang. Begitu dia masuk rumahnya terasa sempit. Kok bisa? Iya, hatinya sempit. Maka lapangan yang luas di rumah dia seperti darum kelor yang sangat sempit. Karena mereka tidak merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan rumah tangganya. Jamaah sekalian, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan untuk kita keluarga. Itu nikmat yang paling besar. Coba untuk bayangkan waktu datang Idul Fitri, datang Idul Adha, datang acara-acara besar dalam Islam di negeri kita ini. Kalau punya uang, punya harta, rumah besar, tapi di rumah sendirian, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada keluarga. Adakah rasa perbedaan antara hari-hari biasa dengan hari-hari besar itu? Tidak terasa. Kalau kita ngelihat ada orang yang rumahnya hanya gubuk sederhana, tapi dia memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dipenuhi dengan rahmat. Kira-kira di hari besar itu kebahagiaannya bertambah atau tidak? Pasti bertambah.
Terkadang makan ikan asin itu lebih nikmat bersama keluarga dibandingkan makan daging tapi sendirian. Terkadang makan nasi pakai garam goreng telur itu lebih nikmat dibandingkan seseorang yang makan daging kambing guling tapi dia sendirian. Kita sekarang nggak merasa itu, ya, karena nikmat itu masih ada sama kita. Biasanya nikmat itu kalau masih sama kita, kita suka lupa, maka jarang mensyukurinya. Kapan nikmat itu mulai terasa? Saat nikmat itu pergi dari diri kita, baru kita merasakan nikmat tersebut. Oh, ternyata memiliki istri itu sangat mulia, sangat indah. Memiliki keluarga, oh ternyata nyaman dan tenang. Dan itu diantara tanda kebesaran Allah. Tapi ingat, semua itu ada tanggung jawabnya. Semua itu amanah yang meski akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 mengatakan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dulu kami pernah berikan amanah, berikan tawaran amanah kepada langit yang besar. Siapa lagi yang lebih besar di antara makhluk-makhluk Allah dibandingkan langit setelah arsy Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah besar. Kemudian ditawarkan kepada bumi dan 7 lapisnya, ditawarkan kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kita lihat gunung itu besar. Ketika mereka ditawarkan amanah oleh Allah, mereka tidak mau mengembannya. Mereka tahu mereka nggak sanggup, tapi datang nih anak cucu Adam, datang manusia, mereka siap mengemban amanah tersebut dan mereka siap menanggung-jawabi amanah tersebut, memikul amanah yang berat tersebut. Allah menceritakan tentang mereka, innahu kana zaluman jahula. Itu manusia itu bodoh, manusia itu zalim. Ketika mereka mengemban amanah, seringkali mereka lupakan amanah itu. Keluarga nikmat, di sisi nikmat ada amanah. Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah yang jadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah jadikan dari istri-istri kalian keturunan dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah yang berikan kepada kalian rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Tapi ingat, semua itu akan ditanyakan oleh Allah. Yang demikian adalah tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari diri kalian sendiri pasangan agar kalian bisa tenang bersama mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadikan ketenangan, ketentraman. Itu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dari tanda kebesaran itu, amanah yang Allah titipkan kepada kita, ingat, jangan dikhianatin. Antum pemimpin, para lelaki qawam, pemimpin untuk pasangannya, untuk anak-anaknya. Ingat jemaah, semua itu diminta oleh Allah Azza wa Jalla atas pertanggungjawaban kepemimpinanmu. Jangan engkau sia-siakan dan jangan engkau khianati. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasul,
hingga akhirnya kalian mengkhianati amanah yang kalian dititipkan akan amanah tersebut kepada kalian, sementara kalian mengetahui atas pengkhianatan tersebut. Banyak orang terkadang ketika di rumah bersama pasangannya, dia sibuk dengan urusan dunianya sendiri. Pasangannya dibiarkan, ditinggalkan. Kalaupun sekiranya pasangannya melakukan kebuatan maksiat, dia biarkan. Apakah itu betul qawam? Demikian Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada kita. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, fattakullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kalian mengambil para wanita tersebut adalah dari amanah Allah Azza wa Jalla. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, Allah halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dulu kita nggak boleh bersentuhan dengan mereka, nggak boleh kita berdua-duaan dengan mereka. Setelah kita datangi orang tuanya, kemudian kita ucapkan dan kita sampaikan hal dan kehendak kita, kemudian kita ucapkan saya terima nikahnya, maka kalimat itu menghalalkan kemaluan pasangan. Yang tadinya haram jadi halal. Tapi ingat, ada tanggung jawab bagi engkau seorang pemimpin, bagi rumah tanggamu. Nabi SAW katakan, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Kalian punya kewajiban, kalian itu tidak boleh membiarkan istri kalian memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahramnya di dalam rumah kalian tanpa izin dari suaminya. Tidak boleh, jemaah. Fa in fa'alna dzalika fadribuhun. Kalau sekiranya mereka para wanita melakukan yang demikian, pukul dia. Dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Kita boleh memukul, jemaah, untuk pasangan kita, pukulan yang mendidik, tidak kepada wajah, tidak kepada bagian vital, tidak pula memberikan luka. Pukulan pendidikan. Itu wanita salihah zaman dahulu, kalau mereka dipukul dengan batang siwak, antum tahu siwak ya? Dengan batang siwak dipukul telapak tangannya, itu rasanya bukan di tangan, tapi rasanya di hati. Dia merasakan akan kemurkaan, akan kemarahan suaminya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang wanita salihah. Siapa sih sebenarnya wanita salihah? Nanti akan kita bahas sedikit tentang wanita salihah, karena ada terkait dengan ummi salihah. Ummi yang salihah itu yang bagaimana? Yang tahajud, yang sholat duha, yang baca Quran, yang rajin sedekah, yang rajin puasa Senin Kamis, yang rajin puasa Daud. Apakah itu yang dikatakan istri atau ummi salihah? Jamaah, kita perlu tahu, tugas terberat bagi wanita apa? Tugas terberat bagi wanita apa? Patuh kepada suami. Ini tugas terberat wanita. Antum bayangkan, kalau dia sholat malam, kalau dia berpuasa, kalau dia sholat duha, kalau dia bersedekah, semua amalan kebaikan dia tak bermanfaat baginya kalau suaminya enggak ridho kepada wanita itu. Wallahi, ini ibu-ibu, para ummi yang ingin menjadi ummi salihah, demi Allah, engkau melayani suamimu,
membuatkan teh manis untuk suamimu, demi Allah pahalanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan sholat duhamu. Tapi kan sebagian para wanita nggak ngerti ini karena nggak belajar. Demikian pula bapak-bapak. Nih, kadang-kadang bapak-bapak sibuk ngaji di sana, pergi ngaji di sini, pergi setiap hari. Bagus Ustaz, bagus. Tapi dia lupa ada tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan ketika dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Engkau pemimpin, engkau yang punya kendali di rumahmu, engkau yang memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhanmu. Apakah seorang pemimpin hanya sekedar mengatur, kemudian seorang pemimpin memukul? Tidak, jemaah. Tugas terberat bagi lelaki itu apa? Bagi seorang abi yang qawam, apa? Hah? Apa Pak? Ini para lelaki. Ini anak ngomong sama para lelaki. Tugas terberat bagi para lelaki itu apa? Menjaga keluarganya, dirinya dan keluarganya dari api neraka. Menjaga keluarga, diri dan keluarga dari api neraka. Jangan dikira kalau antum kerja pagi pulang petang. Bahkan gak cukup Ustaz. Saya kalau kerja pagi pulang petang itu masih gak cukup istri saya. Maunya saya lembur, ditambah dihitung per jam. Gak cukup dia lembur sehari, dia harus keluar dinas 1 pekan. Gak cukup, bahkan dia merantau bertahun-tahun. Dia merantau, dia kirim uang, dia kirim uang. Istrinya semua dipenuhi. Apa yang menjadi keinginannya? Baju yang bagus, rumah yang megah, mobil yang mewah dibelikan. Apakah itu qawam? Apakah itu betul pemimpin yang sebenarnya? Tidak. Pemimpin sebenarnya di dalam rumah tangga adalah seorang suami yang bisa menggandeng anak dan istrinya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan, menceritakan tentang kepemimpinan di dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 34. Yang kedua di dalam surat Tahrim, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu. Yang diajak bicara itu orang yang beriman, karena dia memiliki keluarga. Ajak keluargamu, selamatkan juga keluargamu dari api neraka. Rasa-rasanya kalau kita punya anak, punya istri di rumah, tiba-tiba kita melihat ada ledakan di dapur, kemudian apinya terus berjalan sampai ke ruang tamu, sampai masuk di kamar. Itu anak istri itu sedang di kamar. Itu kira-kira kita apakan itu anak istri? Kita tinggalkan atau kita panggil dia untuk keluar? Nah, kita selamatkan. Gimana kalau dia nggak mau keluar, gimana? Digedor pintunya, nggak mau juga dibuka, didobrak. Sudah didobrak dia nggak mau, masih tidur dia. Angkat, ditarik, diseret. Demikian, iya. Dari api dunia engkau selamatkan dia demikian. Dari api neraka engkau biarkan dia tatkala tidur azan berkumandang. Apakah itu pantas dikatakan pemimpin? Ketika dia melihat istrinya tidak sholat, suaminya, anak-anaknya tidak sholat, kemudian dia biarkan. Di dunia kita takut dengan api itu. Kata Nabi SAW, narukum hadi, api yang kalian gunakan ini, juz'un min sab'ina juz'an, adalah 1 dari 70 bagian panasnya api neraka.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Wahai Rasulullah, satu api dunia ini cukup bisa menghanguskan kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api neraka dilipat gandakan panasnya 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Dari itulah kita selamatkan anak dan istri kita. Itulah pemimpin yang sebenarnya, yang Allah panggil dirinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Tapi terkadang kita menganggap perkara neraka ini perkara yang remeh, perkara yang kecil. Sekarang gini saja, kalau kita ingin coba panasnya api, beli saja lilin, kemudian hidupkan lilin itu, letakkan satu jari kita di atas lilin tersebut yang telah dinyalakan. Jadi apa jari kita ini? Kan melepuh, Ustaz. Kalau sudah melepuh dibiarkan jadi apa dia? Dia akan hangus, terus dia akan membakar terus sampai hancur dagingnya, sampai hancur kulitnya dan tulang-tulangnya. Itu api kecil, jemaah. Itu api kecil di dunia. 1 dari 70 bagian daripada api neraka yang dipanaskan oleh Allah Azza wa Jalla 70 kali lipat. Dan api neraka bergejolak, sangat panas dan besar. Neraka itu akan berteriak nanti, memanggil manusia-manusia agar dicemplungkan ke dalam neraka tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita sudah mengetahui tugas seorang lelaki, seorang suami adalah qawam, pemimpin, maka ingat, jangan sampai ada seorang wanita nanti, seorang istri datang kepada suaminya, dia mengajukan gugatan, bukan di persidangan, bukan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan kejaksaan Islam, bukan. Tapi dia akan menggugat di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang suaminya. Apa kata Amr bin Qais al-Mulai? Inna imra'ata, sesungguhnya akan ada seorang wanita, la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Dia akan mendebat, mengadukan kepada Allah di hari kiamat tentang suaminya. Dia berkata, ini suamiku ya Allah, la yu'addibuni wa la yu'allimuni, gak pernah mendidikku, tidak pernah mengajarkan aku tentang dirimu ya Allah. Innama ya'tini bi khubasis suq, dia cuma bisa datang dari rumah, dari pasar, bawa roti, kasih ini, kita kasih makan. Bukan itu kerja seorang suami, jemaah. Antum bayangkan, itu bagian daripada tugas suami, tapi bukan itu inti pokoknya. Itu istri yang kita bawa pulang ke rumah, tanpa kita membawanya pun dia hidup. Kalaulah bukan karena syariat Allah, niscaya itu orang tua tidak akan berikan putrinya kepada kita. Kalaulah bukan karena fitrah manusia yang Allah fitrahkan kepadanya harus memiliki pasangan, itu wanita tidak perlu mencari pendamping. Dia cukup hidup di rumahnya. Ada ayahnya yang mengayominya, yang mendidiknya, yang membesarkannya, yang melindunginya, bahkan mensekolahkannya sampai dia menjadi seorang sarjana. Itu ayahnya ada di rumah, kebutuhannya semua dipenuhi. Tapi begitu kita mengambilnya, ingat, wanita itu halal dengan amanah kalimat Allah. Ketika kita katakan saya terima nikahnya, itu kemaluannya menjadi halal, jemaah. Karena ucapan kita itu disaksikan oleh 2 saksi, dihadiri oleh seorang wali. Kemudian kita menjadi pemegang kendali.
menjadi pemimpin bagi wanita itu. Bapak, ibu, tidak lagi urusan campur dalam keluarga. Tidak ada lagi urusan di dalam keluarga. Ini perahu kami yang mengarunginya, ini kami yang menggunakannya. Maka pemegang nahkoda dalam perahu rumah tangga adalah suami. Dia pemimpinnya, dia yang mengaturnya. Kemana dia akan dibawa? Apakah dia ingin membawa ke tepian sehingga dia bisa selamat, ataukah dia membawa ke tengah laut yang penuh dengan ombak sehingga dia terguncang dan terdampar, sehingga nantinya mereka akan tenggelam di tengah laut tersebut? Kendali itu ada padamu, wahai suami. Selamatkan istri dan keluargamu. Selamatkan orang tercintamu dari pasangan hidupmu. Ingat jamaah sekalian, wanita itu akan protes di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika nantinya seseorang mensia-siakan pasangan hidupnya. Antum gak bisa banting dia, gak usah keras-keras dengan dirinya. Kalau ada seorang ingin membawa benda seperti ini, bukan satu atau dua, dia banyak di sebuah kotak. Dia mau kirimkan ke sebuah tempat pengiriman, dipindah dari Takengon ke Langsa. Itu biasanya itu ada tulisan, jangan dibanting, barang pecah belah. Betul? Betul atau betul? Betul ya? Jangan dibanting, barang pecah belah. Kenapa? Kenapa? Mudah, istrimu juga mudah pecah. Ingat jemaah, wanita juga mudah pecah. Kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca. Nabi mempermisalkan mereka seperti gelas-gelas kaca. Dan Nabi juga mengingatkan, istausu bin nisa'i khaira, kalian nasihat itu para wanita dengan ucapan-ucapan yang baik. Fa innahunna khuliqna minad dila'. Itu wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waju syai'in fid dila' a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok yang mana? Yang mana? Yang di tengah atau yang di bawah? Hah? Tulang rusuk yang paling bengkok yang mana? Ada dokter nggak di sini? Ada Pak dokter? Nggak ada. Tulang rusuk yang bengkok yang mana Pak? Yang paling bengkok? Hah? Yang tengah, yang bawah, atau yang atas? Hah? Kata Nabi, a'laha, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimu. Kalau kamu lihat tuh tulang rusuk itu kan bengkok. Gimana cara meluruskannya? Coba diusahakan diluruskan. Apa yang terjadi? Kasarta, kamu pecahkan dia. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan dia, tulang rusuk itu dibiarkan, dia tetap bengkok, maka sadari, itu dia bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Sehingga ketika engkau mengambil dirinya, ketika itu engkau melihat kelebihannya. Sebagaimana dia memilihmu, dia melihat kelebihanmu. Jangan tatkala engkau mengarungi rumah tangga, kelebihan dari masing-masing ditutupi. Yang dilihat tinggal kekurangannya. Engkau akan tersingkap 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, semua kekurangan dari masing-masing. Betul atau tidak? Makanya kata Nabi SAW, kalau kita mau tahu ini orang baik atau tidak, oh ini suka neraktir nih, kawannya suka ditraktirin, suka diajak makan di luar, dibandarin, kemudian jalan-jalan, kemudian dibandarin sama kawannya tersebut. Kemudian kadang-kadang ada orang mengatakan, subhanallah, enak ya si fulan ya, punya suami, masya Allah, suka membandari orang, suka ngajak jalan orang, suka membahagiakan orang. Coba tanya istrinya di rumah,
Kalau antum mau tahu diri kita ini para lelaki mau tahu siapa kita sebenarnya, antum nanti tanya sama istri antum. Dek, 10 tahun kita sudah nikah. Siapa saya? Kamu yang lebih tahu saya dibandingkan teman-teman saya. Antum kasih kertas kosong. Kenalkan diri saya lewat kertas ini deh. Dia akan tulis itu. Dia akan isi itu, kertas itu. Bisa jadi dia katakan, "Bang, ada lagi nggak kertas yang kedua?" Dia tahu antum sebenarnya. Oleh karena kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku manusia terbaik untuk keluargaku. Itu Nabi jemaah. Panglima perang, pemegang perbendaharaan kaum muslimin. Beliau seorang pemimpin. Beliau seorang nabi dan rasul. Semua kegiatan negara ada di tangan Nabi SAW. Tapi ketika di rumah, beliau qawwam untuk istri dan anak-anaknya. Beliau qawwam. Terus emangnya kalau beliau menjadi qawwam, tidak ada pertikaian di rumah? Sekali-kali jamaah kita itu masuk ke rumah Nabi. Di mana rumah Nabi, Ustaz? Di Madinah, kunjungan ke sana. Antum nggak bisa lagi masuk di sana. Antum masuk ke rumah Nabi melewati cerita Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah SAW di rumah bersama Aisyah? Bagaimana Rasulullah SAW diranjang bersama Aisyah? Bagaimana Nabi SAW di kamar mandi bersama para istri-istrinya? Sekali-kali kita harus tahu. Karena dia uswah buat kita. Karena siapa lagi yang kita ikuti kalau bukan Rasulullah SAW? Beliau yang menjadi teladan untuk kita jemaah. Di rumah Nabi pun piring pecah. Suatu ketika Rasul bersama para tamu. Ini lagi duduk ini, lagi santai di rumahnya. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu, kemudian masuk ke rumah Nabi SAW. Seorang sahaya, pembantu, membawa makanan. Di piring tersebut ada beberapa makanan. Tiba-tiba istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha melihat piring itu ditampel, jatuh piring itu, pecah. Ini kalau antum, kalau kita ini jemaah, ini ada tamu nih. Ini tamu orang-orang besar nih, kan gitu ya. Ini teman kari kerabat lama tak berjumpa, sekarang masuk ke rumah kita. Kemudian ada tamu datang, membawa piring, berada makanan di atasnya. Tiba-tiba istri kita nampel piring itu, jatuh pecah di depan tamu. Apa yang antum buat? Apa yang kita buat jemaah? Marah kita, emosi kita. Ingat, dia itu gelas kaca, mudah pecah, nggak bisa diluruskan, dibiarkan ya bengkok. Itu mereka wanita. Maka qawwam ini harus melihat kondisi dan keadaan. Tidak merta-merta dia harus pegang tongkat, tidak. Tidak merta-merta dia harus marah-marah, emosi, tidak. Nabi SAW minta sama pembantunya, ambilkan piring yang lain. Kemudian dikutip itu makanannya. Setelah itu dihidangkan makanannya kepada para tamu. Sambil berkata, gharat ummuki. Ini ibu kalian sedang cemburu. Nggak marah beliau. Subhanallah. Coba kalau kita jemaah, saya pemimpin, kamu ini kurang ajar. Tamu saya datang, kamu kayak gitu kan. Malu saya di hadapan para tamu. Muncul kepemimpinannya, ambil sapu, pukul. Enggak. Bukan itu pemimpin jemaah. Makanya di dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, apa kata Ali bin Abi Thalib? Allimuhum bil faraid. Ajarkan mereka akan kewajiban-kewajiban mereka. Wa'adibuhum, berikan pendidikan kepada mereka. Wadribuhum, pukul mereka. Dengan pukulan mendidik apabila mereka tidak melakukan kewajibannya.
Demikian jemaah, ini pemimpin yang sebenarnya. Oleh karenanya, kalau kita betul-betul qawam di dalam urusan rumah tangga kita butuh belajar, butuh menuntut ilmu dalam masalah rumah tangga. Kita untuk yang 1-2 hari kita belajar, untuk yang seumur hidup kita masa nggak belajar? Apa kita mau jadi rumah tangga itu coba-coba? Kan tidak. Antum kalau beli baju di pasar, kemudian antum beli, antum pengen yang pas, betul kan? Nggak mau yang kelegedean, nggak mau pula yang sempit, betul ya? Itu kalau antum beli baju. Kemudian tiba-tiba antum beli baju ukurannya sudah dikasih ukuran yang pas, dibawa rumah antum pakai sempit, bisa dipulangkan? Bisa. Coba antum bawa istri, sudah bawa istri nggak pas, mau antum pulangkan? Hah? Nggak bisa jemaah. Nggak demikian. Oleh karenanya butuh ilmu dalam kehidupan rumah tangga. Kita pelajari. Dan ingat, mereka itu pakaian buat kamu, dan engkau juga pakaian buat mereka. Sekarang saya ingin bertanya, apa fungsi pakaian? Antum sekarang pakai baju kan? Ya, yang sebelah kanan yang pakai baju batik. Abang yang pakai baju batik, bang. Ya, kenapa bang pakai baju? Menutupi aurat, terus memperindah, terus kehormatan, terus banyak fungsi baju ya, banyak fungsi baju. Abang kalau mau pakai baju asal-asalan atau pilih yang bagus, ya. Allah misalkan istri kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu mereka, para wanita, pakaian buat kalian, dan kalian pun pakaian buat para wanita. Sekarang kalau kita punya baju robek, antum tampakkan nggak? Keteknya robek, antum tampakkan nggak? Hah? Antum tutupi. Biar apa? Biar nggak kelihatan aib. Tapi ada sebagian wanita atau pria, naudzubillah, ketika dia melihat aib pada diri pasangannya, dia ceritakan sama tetangganya, dia ceritakan sama temannya. Loh, berarti engkau bukan baju untuk pasanganmu. Atau sebaliknya, para wanita, terkadang dia katakan, tuh suamiku pelit. Kalau sama temannya dibandarin, kalau sama saya, wah saya kayak tukang kredit, semua dihitungin. Subhanallah. Ini kemarin beli bawang berapa? Ini kan kemarin beli jajanan anak-anak berapa? Uang sekolah kemarin berapa? Semua dihitung. Ini ada sisanya. Sisanya kemana? Subhanallah. Jamaah sekalian, antum perlu perhatikan fungsi para wanita. Allah gambarkan mereka itu pakaian buat kita, sebagaimana kita pun pakaian buat mereka. Pakaian itu buat menghangatkan di saat dingin, dan terkadang pakaian itu mendinginkan di saat panas. Antum musim panas pakai baju segini? Tidak. Kita pakai baju yang lebih panjang agar tertutup kulitnya, terkena dari matahari, terlindungi, memberikan perlindungan. Itu fungsi pakaian, menjaga aurat, buat memperindah, memperbagus, tampak lebih indah, tampak lebih bagus. Terkadang jamaah sekalian, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia sesempurna mungkin, tapi kan manusia berbeda-beda. Ada yang kulitnya mungkin agak gelap, ada yang gelap banget, kan gitu ya, subhanallah. Tapi dengan pakaian berubah, karena bajunya bagus, pas, kelihatan lebih tampan, kelihatan lebih indah. Pakaian yang merubah keadaan dia setelah dia berpenampilan yang baik. Nah ternyata demikian, harusnya pasangan hidup itu seperti itu. Laki-laki yang qawam, betul-betul dia jadikan istrinya seperti pakaian untuk dirinya, sebagaimana para istri pun menjadikan suaminya pakaian untuk dirinya. Kalau kita nikah itu nggak mesti cinta, jemaah, karena yang buat cinta itu bukan kita. Yang buat cinta siapa? Allah. Allah yang katakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Yang jadikan cinta dan kasih sayang antara kalian itu Allah. Oleh karena itu dalam Islam itu tidak ada kata pacaran sebelum nikah. Yang ada pacaran setelah nikah. Terus gimana Ustaz? Saya nggak kenal dengan dia. Apa bisa saya cinta? Yang buat cinta bukan kamu, tapi Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, terkadang kehidupan manusia itu di dalam rumah tangganya tidak di atas cinta jemaah. Tidak di atas cinta. Terus di atas apa Ustaz? Di atas Islam. Dan para wanita itu mereka dinikahi hanya karena 4 hal. Hanya karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena cantik parasnya. Walimaliha, karena harta yang dia punya. Walihasabiha, karena kedudukan, pangkat, jabatan, kehormatan keluarga yang dia miliki. Walidiniha, dan karena agamanya. Dan Nabi ingatkan, agama disebut yang terakhir tapi dipilih oleh Nabi. Fadfar, menanglah kamu, bahagia, sukseslah kamu, bidzatiddin, dengan orang yang punya agama. Pilih yang punya agama. Taribat yadak. Nabi enggak katakan yang cantik, enggak. Nabi enggak katakan yang punya banyak harta, enggak. Nabi enggak katakan yang punya kedudukan yang mulia, tidak. Tapi Nabi katakan pilih agamanya. Karena orang yang memiliki agama yang baik, maka parasnya akan berubah dengan kecantikan, akhlak yang dia miliki. Orang yang belum menikah dia melihat parasnya bagus. Bagus parasnya. Begitu sudah nikah dia katakan, Ustaz, wallahi istri ana Ustaz. Subhanallah. Kalau sekiranya saya bisa mengulang, memilih, saya nggak akan mau pilih dia jadi untuk pasangan hidup saya. Loh, dia tuh kembang desa loh, yang paling cantik. Tapi dia nggak mau lagi pilih. Kenapa? Ustaz, mulutnya lebih pedes dari cabai rawit. Allahu Akbar. Gak suka dia, gak mau dia. Ternyata ada seorang lelaki, dan ini kisah nyata jemaah. Dia ngomong sama ibunya, Bu, saya mau nikah, tapi syaratnya satu. Saya carikan perempuan yang putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang, tinggi semampai, cantik. Carikan sama ibunya, nggak dapat. Terus nggak dapat, beberapa saat nggak dapat. Sampai dia berlalu pada dirinya bertahun-tahun yang panjang. Masuk usia, di usia 35 tahun dia baru sadar belum punya pasangan. Subhanallah. Sampai suatu ketika dia sakit, takut mati dia. Dia katakan, Umi, Bu, carikanlah saya pasangan, Bu, agar saya bisa hidup bersamanya. Tapi kamu minta yang cantik. Ya, itu memang pilihan saya. Datangkanlah seorang wanita tidak seperti apa yang dia inginkan. Terkadang nelayan, angin itu tidak seperti keinginan nelayan. Nelayan ingin pergi ke timur, angin berarah dengan arah yang berbeda, sehingga berat baginya. Pengennya yang putih, yang datang ya tidak seperti yang dia inginkan. Mungkin agak gelap sedikit kulitnya. Tapi ketika dia setelah menikah, dia merasakan dia sakit, dia dirawat, semua kebutuhannya diberikan, diladani dan dilayani, sampai dia katakan, engkau ini wanita, aku menikah bukan karena kecantikanmu, tapi aku menikah ini karena pilihan ibuku. Tapi setelah aku menikah denganmu, aku baru sadar ternyata kecantikan bukan tujuan. Orang yang sudah nikah jemaah, dia tahu setelah 3 tahun, 5 tahun dia baru terasa. Itu istrinya kalau sudah melahirkan 2, 3, 4, dia tidak seperti dulu. Itu semua sudah kendor, sudah berubah keadaannya, sehingga tidak menjadikan dia tertarik dengan pasangannya lagi. Tapi yang bisa membuat mereka tetap apanya? Akhlak yang mulia pada wanita itu. Ini ciri istri salihah demikian.
istri salihah. Kata Nabi SAW menjelaskan tentang istri yang salihah, idza nadarta ilaiha asarat. Kalau kamu lihat dia, kamu tentram melihat dia, senang kamu melihat dia. Wa idza amartaha tuti'. Kalau dia engkau suruh, manut. Apa itu manut? Nurut. Kalau kamu suruh, nurut saja dia. Subhanallah. Kalau engkau jauh dari dia, hartamu dan kehormatannya dijaga. Ada suami jamaah, ketika dia meninggalkan istrinya di rumahnya sendirian, dia takut. Takut apa? Itu hartanya dipoya-poyakan, atau bahkan kehormatannya tidak dijaga, naudzubillah. Demikian yang terjadi. Oleh karenanya jamaah sekalian, ketika seseorang ingin menjadi yang qawam, selain dia mendidik pasangannya di atas Islam, menjadikan pasangannya orang yang salehah dengan pendidikan Islam, maka dia juga punya kewajiban memberikan nafkah. Jangan dikira memberikan nafkah kepada pasangan, kepada anak itu suatu yang sia-sia. Tidak, jemaah. Orang yang memberikan nafkah untuk pasangannya, untuk anaknya, dia terhitung jihad di jalan Allah. Pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ada seorang sahabat yang datang melewati Nabi SAW. Kemudian ketika dia dilihat oleh sahabat yang lain, kemudian ternyata sahabat itu mengatakan, "Laukana jidduhu wa nasyatuhu fil jihadi fi sabilillah lakana khairan." Kalau sekiranya semangatnya dan tenaga yang dia miliki itu dibuat jihad di jalan Allah, tentu itu lebih baik. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja, dalam bekerja dia ingin memberikan nafkah anaknya, maka yang demikian dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abwayhi syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk membantu orang tuanya yang sudah tua, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja ala nafsihi yu'ifaha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya agar gak minta sama orang, itu pun di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Kata Nabi SAW, kalau dia kerja ingin riya, ingin sombong, nih saya punya jabatan nih, ini saya punya kerja nih, ini yang saya punya kedudukan di kantor. Dia kerjanya pengen ditengok orang dia pekerja. Kata Nabi SAW, lakana fi sabili syaitan. Itu orang kerja di jalan syaitan. Maka luruskan niat kita ketika bekerja. Keluar dari rumah setiap pagi menuju kantor, maka ketika menuju kantor betul-betul niat untuk anak dan istri, untuk menjaga kehormatan kita, agar kita berada terus di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang. Mati dia di situ, di kantornya, berarti dia mati di jalan Allah. Tapi kalau kerja, pengen dikatakan, oh saya kepala dinas, oh saya jenderal, saya punya pangkat, saya punya kedudukan, di kantor ini saya bosnya. Riyan, pengen disanjung, pengen dibesarkan, pengen dipuji. Kana fi sabili syaitan. Berarti dia kerja di jalannya syaitan. Luruskan lagi. Wahai para lelaki, antum qawam.
Antum pemimpin dalam rumah tangga antum. Antum yang pegang tongkat kepemimpinan itu. Gandeng anak istri menuju surga Allah Azza wa Jalla. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya cerita Nabi SAW yang beliau mengatakan, rahimallahu mra'an qama minal lail, sungguh Allah merahmati seseorang, dia bangkit di malam hari ini, fasalla, kemudian dia sholat, selepas dia sholat, dia aiqadha ahlahu, dia bangunkan tuh istrinya, dek bangun dek, sudah saatnya sholat malam. Yang pernah bangunkan sholat malam istrinya, angkat tangan. Yang punya istri, angkat tangan. Wah, ibu-ibu, ini nggak ada yang angkat tangan ini. Yang punya istri, angkat tangan. Hah, subhanallah. Saya mau lihat nih, yang punya istri, angkat tangan. Ayo Pak, Bapak nggak ada tangan tuh ada 2 kemungkinan, 3 kemungkinan. Belum nikah, istri sudah mati, persiapan nikah lagi. Antum milih mana ini? Kemudian yang tadi malam bangunkan istrinya untuk sholat, angkat tangan. Masya Allah. Sini Pak, ada hadiah. Titip nak, buat orang tua kita di belakang. Ayo nak, kasihkan nak. Subhanallah. Jamaah, Ana pengen yang masih muda. Yang romantis biasanya yang muda. Yang muda. Ada yang masih muda. Atau ini orang tua semua nih? Orang tua murid ya. Subhanallah. Yang masih muda. Usia 15 hingga 40 tahun itu masih muda. Coba angkat tangannya. Abang bangunkan tadi malam bang. Ustaz, jangankan bangunkan, saya sendiri gak bangun. Subhanallah. Jamaah sekalian, kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an. Bagaimana cara romantisnya Nabi SAW kepada keluarganya, kepada pasangan hidupnya. Ini romantis yang sebenarnya gini jamaah. Bukan romantis yang sebenarnya ketika seorang datang ke warung, beli makanan 1 piring berdua. Bukan. Walaupun orang lihat kayaknya romantis itu, dalam hati istrinya apa? Mas pelit kali lah, makan cuma 2 pun kita sepiring berdua, dipotong 2 lagi. Subhanallah. Itu belum lagi nanti anak ikut nimbrung di situ. Subhanallah. Bukan itu yang romantis jemaah. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang. Dia bangun di malam hari, dia sholat. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau nggak bangun dia apakan? Dia apakan? Nggak digebukin jemaah. Dia ambil air, dia percikan untuk agar dia bangun sholat malam. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang wanita, dia bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak bangun, maka dia percikan agar bangun sholat malam bersamanya. Pendidikan ini bukan hanya diajarkan Rasulullah kepada istrinya, bahkan kepada mantunya. Antum bayangkan ya, menantu ini rumahnya nggak gabung sama Rasul. Rumah Rasul sempit jemaah. Mungkin kamar antum, dapur antum lebih besar dibandingkan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Rasulullah sempit. Ana yakin dapur yang sekarang antum berada padanya, di rumah antum itu lebih besar daripada rumah Rasulullah SAW. Rumah Rasul di situ kamarnya, di situ dapurnya, di situ ruang tamunya. Terkadang Rasulullah kalau sholat itu kaki Aisyah itu kena di badan Rasul SAW. Sempit rumah Rasul. Rasul kasih pendidikan buat istri, buat menantu dan anaknya. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di malam hari, ketuk rumah menantunya. Kemudian ketika diketuk rumah menantu itu, akhirnya sama Nabi dibuka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala tuqimal laila, kenapa kalian berdua nggak sholat malam? Siapa yang diajak bicara? Ali radhiyallahu anhu. Coba antum bayangkan jemaah,
Mungkinkah kalau ini bukan kebiasaan Nabi mendidik mereka, kemudian Nabi berani masuk rumah menantu di malam hari, kemudian nyuruh sholat? Mungkin? Nggak mungkin, karena ini kebiasaan yang sudah terjadi pada diri Rasul dan keluarga Rasul SAW, sehingga Rasul membangunkan Ali dan membangunkan Fatimah di malam hari untuk sholat malam. Itu kebiasaan yang terjadi di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasul SAW kalau datang bulan Ramadan, apalagi datang 10 terakhir bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa 10 awakhir min Ramadan. Itu Rasul kalau datang 10 terakhir dari bulan Ramadan, aqama lailah, dia tegakkan salat malam, wa shadda mi'zarah, dia kencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahla, beliau bangunkan untuk keluarga untuk salat malam. Yang sholat malam itu sunnah, antum nggak buat juga nggak apa-apa, tapi sholat wajib bangunkan mereka. Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat. Sholat ini jamaah pembeda antara mukmin dan kafir, itu pembedanya. Antum tahu buku itu biasanya ada kayak tali itu untuk membedakan halaman sekian dengan halaman sekian. Ya, kalau buku itu dilepas tidak terlihat pembedanya. Itu buku pembeda itu, tali itu bagaikan sholat dengan kekafiran. Kalau dia dilepas, maka nggak ada beda antara mukmin dengan kafir. Itu jamaah sekalian. Maka betul antum menjadi qawam, laki-laki yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla atas kepemimpinan kita terhadap pasangan hidup kita. Baik jemaah sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan sesi 2 setelah istirahat 10 menit ke depan. Berarti nanti jam 11:05 kita akan lanjutkan pertemuan kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.